Lanjut tugas kedua, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Salah satu yang sejarah saya ambil ialah korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Bahwasanya 11 Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari Berkabung Rakyat Sulawesi Selatan. Peringatan tersebut dimaksudkan untuk mengenang kembali peristiwa jatuhnya korban yang tidak terhitung jumlahnya dari rakyat Sulawesi Selatan akibat tindakan teror tentara Belanda yang beranggotakan 123 orang di bawah pimpinan Kapten yaitu Raymond Paul Pierre Westerlin. Raymond Pierre Paul Westerlin bisa dikepemimpinan pembantai Westerlin. Dia lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmania pada tanggal 31 Agustus 1919, meninggal pada umur 68 tahun. Pembantaian Westerlin di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Di setiap tempat bertugas sebagai kepala pasukan anti teror data Semen Pasukan Khusus atau disebut DST, Special Forces Depot, atau KST, Korps Pasukan Khusus. Ia selalu menerapkan metode pembersihan yang cenderung membabi buta. Contohnya kisah sukses Gestapo, polisi rahasia Nazi yang disebut Hitler di era Perang Dunia II. Meski kejam, tapi pemerintah kolonial Belanda kala itu menghargai upaya sang jagal berjuluk The Turk itu sebagai metode efektif untuk meredam perlawanan gerilyawan Indonesia kala itu. Berbeda dengan versi buku sejarah Indonesia menyebutkan jumlah korban pembantai Westerlin di Sulawesi Selatan tahun 1946 sampai 1947 sekitar 40.000 jiwa. Pemerintah Belanda sendiri menegarai jumlah korban hanya sejumlah antara 3.000 kurang lebih 5.000 jiwa. Westerlin sendiri dalam memorinya di dua buku autobiografi berjudul Memories yang terbit tahun 1952 dan The Enlil yang terbit tahun 1942 hanya menyebutkan jumlah korban sekitar 400 kurang lebih 600 jiwa. Nah, menurut Patrick Matanasi, sejarawan yang menetap di Yogyakarta, orang Westerlin dalam peristiwa pembantaian di Sulsel hanya berkisar pada ribuan dan tidak sampai puluhan ribu. Angka 40.000 jiwa sejatinya memiliki keganjilan. Proses pembantaian Westerlin yang dimulai pada subuh hari tanggal 11 Desember 1946 yang bertempat di Desa Batua, Makassar. Dari 30.000 jiwa yang dikumpulkan di lapangan terbuka, ada 44 lelaki yang dianggap teroris kemudian dieksekusi di tempat. Nah, termasuk 9 pemuda yang mencoba melarikan diri 2 hari kemudian Tanjung Bunga dan sekitarnya. Pada saat tanggal 14 sampai 15 Desember 1946, ada 23 orang dibunuh oleh tentara Westerlin. Nah, kemudian tanggal 16 sampai 17 Desember 1946, ada 33 penduduk Sulsel yang dianggap gerilyawan dibunuh. Nah, yang paling parah lagi adalah periode dari tanggal 26 Desember 1946 hingga 3 Januari 1947. Ada 257 orang yang dibunuh pasukan DST pimpinan Westerlin di daerah Goa. Nah, aksi Westerlin baru berakhir di 16 sampai 17 Februari 1947 di Manda dengan korban 364 jiwa dan benar-benar berhenti pada tanggal 21 Februari 1947, di mana Belanda kemudian menarik penuh pasukan DST dari Sulawesi Selatan lebih dikarenakan berita kebrutalan pasukan ini sudah menyebar luas ke luar negeri. Kalau dihitung rata-rata korban per hari yang dibunuh Westerlin, taruhlah sekitar 40 sampai 100 orang per hari. Maka dari tanggal 11 Desember 1946 hingga 17 Februari 1947 yang memiliki rentang 68 hari sekira tanpa jeda. Westerlin telah membunuh rakyat Sulawesi Selatan
sekitar 2.700 sampai kurang lebih 6.800 jiwa. Angka ini jauh dari anggapan yang diyakini masyarakat saat ini dan kemudian dicetak resmi dalam buku sejarah. Kita berbicara dalam waktu 1.160 hari atau dari 11 Desember 1946 sampai tanggal 22 Mei 1947. Belanda telah membantai 40.000 jiwa korban mulai dari pesisir barat Sulawesi Selatan di Laut Flores atau Afdelin Manda, Parepare, Makassar, dan Bontang. Nah, tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa jumlah korban pembantaian terhadap Sulsel oleh Australia mencapai 40.000 jiwa. Sedangkan pemeriksaan pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh pasukan khusus pimpinan Mussolini. Menurut penuturannya, Haji Maulwi Saiwan, mantan pengawal Bung Karno, daerah yang terkena operasi ini mencapai 13 daerah: Makassar, Buah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene, Baru, Sidangrang, Rampang, Pingrang, Polewali, dan Menda. Dengan luasnya eskalasi operasi juga dilakukan merata di setiap kampung, maka bisa diperkirakan jumlah korban memang sangat bisa mencapai puluhan ribu. Akan tetapi, menurut mereka, terlepas dari perdebatan soal angka pasti jumlah korban, satu hal yang tak bisa diabaikan bahwa rakyat Sulawesi Selatan telah turut berkorban jiwa dan raga demi mengusir kolonialisme di bumi pertiwi ini. Apa yang dilakukan oleh rakyat Sulawesi Selatan setidaknya sebagai pelengkap betapa hebatnya perjuangan bangsa Indonesia mengusir kolonialisme. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.